Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami dan lawati setiap kami sehingga kami pulang berbeda dengan kami datang tadi. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sambil kita menunggu para pemuji untuk kembali ke tempatnya. Iya, saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara bagaimana kita menghadapi kebosanan di dalam pernikahan. Ya, mungkin jadi saudara-saudara tidak bisa disangkali bahwa sebagai manusia kita gampang bosan. Itu adalah sebuah realitas, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kita mau ngomong idealnya bagaimana bahwa sebagai orang percaya kita tidak boleh bosan dengan pasangan, itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi wajar saja di dalam pernikahan kita bisa bosan. Kenapa? Karena manusia kita itu memang manusia yang gampang bosan. Apa contohnya? Di dalam pekerjaan, di dalam situasi tertentu. Setuju gak? Ada loh orang yang sekarang bosan tinggal di Gunung Sitoli, pengen ke Gunung Sinabung, pengen pindah begitu ya, merasa gak nyaman begitu ya. Orang yang tinggal dalam sebuah apa itu namanya, infrastruktur fasilitas yang tidak memadai, susah sinyal, air yang kurang, terus tempatnya daerah yang banjir ya, susah sekali begitu. Saya kemarin bilang sama Pak Pius, kita di Nias ini mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Selama 1 tahun itu hujan kayaknya nggak berhenti-berhenti ya. Jadi makanya orang-orang seperti di tempatnya Pendeta Yaso itu susah air, tapi 1 tahun ini boleh katakan air cukup melimpah begitu ya. Jadi nggak usah cari air yang jauh-jauh begitu. Nah, keadaan-keadaan seperti begitu tuh bisa membuat kita menjadi bosan dengan keadaan kita, dengan tempat kita, lantas kita berpikir untuk pindah tadi. Ya. Tadi saya ngobrol sama siapa, Ina Karen juga begitu. Pak doain mau pindah ke rumah. Udah bosan dengan rumah pembagian dari kepolisian begitu ya. Mau dapat rumah yang lebih lebih bagus lagi. Manusia tuh itu wajar gitu ya. Bahkan Ibu Gembala pun sudah cerita ke saya gitu sama suaminya, kalau bolehlah nanti saya Tuhan sama suami begitu anak-anak sudah dewasa kami mau pindah ke Amerika katanya begitu ya. Ya, itu sah-sah saja, wajar begitu kalau di dalam rencana Tuhan. Kalau bukan rencana Tuhan paling dipindahkan ke Gomo gitu. Ya, manusia boleh berencana tapi Tuhan yang Tuhan begitu ya, kan nggak ada yang mustahil begitu ya. Apalagi dia bisa bosan dalam hal apa? Dalam pelayanan, itu yang tadi saya bilang bisa bosan. Udah berapa? 20 tahun di Nias, 26 tahun, ada rasa bosan juga begitu ya. Jadi bersiap-siap untuk mereka nanti akan pindah, bermigrasi begitu ya, mutasi ke tempat yang lain. Kalau di dalam militer, di dalam kepolisian, di dalam pegawai-pegawai ASN yang di kalangan-kalangan yang jabatannya strategis, itu wajar saja baru bertugas 1 tahun, 8 bulan, 10 bulan pindah, itu udah hal yang biasa begitu. Ya, tapi ini kan yang masalahnya kita yang jadi ASN ini, jadi pegawai-pegawai di daerah-daerah ini kan merasa bahwa ini adalah Yerusalem yang tidak mungkin bisa pindah lagi begitu. Ya. Makanya orang yang nggak mau pindah ya sudah sampai mati ya, lahir di Gunung Sitoli ya mati di Gunung Sitoli juga begitu. Tapi coba lihat orang-orang yang hebat pasti dimutasi begitu. Makanya tawarkan diri saudara kepada Tuhan. Itu adalah hal yang wajar. Kita bisa bosan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan yang lebih ekstrim lagi kita bisa bosan di dalam pernikahan. Coba bilang pada sebelahnya, saya mau jujur mulai malam hari ini, saya juga rada bosan sama kamu begitu ya. Selama ini kan kita rasanya tabu ya, malu untuk bicara bahwa saya bosan dalam pernikahan. Tapi itu adalah hal yang alamiah, hal yang wajar, karena itu memang hakikat hidup manusia begitu ya.
Paham? Tuh. Paham nggak? Ya, kenapa masalahnya? Coba kita klik. Jenuh. Ya, makanya kebanyakan suami istri coba ingin berganti gitu. Ya, gimana sih rasanya kalau selama ini menikah dengan orang Nias pengen ngerasain gitu. Kalau dengan orang Karo kayak apa begitu. Pejabat-pejabat di Papua itu kan istrinya semua hitam-hitam. Tapi tidak bisa dipungkiri mereka karena dana otsus yang begitu gede. Yang jadi pejabat itu mereka dalam setiap bulan itu mereka ada di Manado, di Sulawesi Utara. Untuk ngapain? Berselingkuh. Itu sudah jadi rahasia umum bagi pejabat ASN di sana, di mana namanya, di tanah Papua. Alasannya begitu, mereka ingin merasakan begitu. Ya, yang notabene mereka adalah pejabat-pejabat Kristen. Mereka majelis. Ya, tahu majelis ya? Makhluk jemaah iblis. Ya. Klik. Kejenuhan adalah sesuatu yang bisa timbul pada diri siapa saja. Jadi itu adalah hal yang lumrah, hal yang alamiah. Saya mau bicara dari sisi psikologinya dulu buat kita, supaya kita bisa memahami diri kita. Sebab kalau kita tidak paham dengan diri kita akan berperang begitu loh. Kita akan berpikir, contoh ya, misalnya saudara menghadapi masalah zina. Berapa banyak orang kalau sudah berselingkuh, punya perjinan, itu dianggap merupakan spiritual, roh. Makanya ditengking. Begitu ditengking ada tandanya, muntah-muntah. Terus kita bilang, roh jinanya keluar Pak Andreas. Ih, ngeri katanya begitu. Ya, itu kental, berminyak. Itu setan jina tuh rupanya kayak begitu. Dan saudara tahu, setelah didoakan nggak sampai sebulan kambuh lagi. Didoakan oleh pendeta dari Medan. Dan lebih luar biasa katanya manifestasinya Pak. Ternyata yang kemarin belum semuanya tuntas, sekarang tuntas. Tidak hanya muntah Pak, tapi berak-berak juga. Setelah dikeluarkan begitu, 2 bulan kambuh lagi. Tahun depan didoakan oleh hamba Tuhan dari Jakarta. Dan tandanya luar biasa, rupanya Pak masih ada sisa dan sekarang tuntas. Dia bukan hanya muntah seperti tahun lalu atau berak-berak, sekarang muntah ber Pak, semuanya betul. Habis bersih. Saya mau tanya, betul-betul lepas? Balik lagi. Karena perzinahan itu, perselingkuhan itu bukan masalah roh. Kan Galatia 5 udah bilang, perbuatan daging telah nyata. Jadi itu adalah masalah kedagingan. Sama seperti kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak makan enak, sama seperti diri kita untuk tidak bisa menahan diri kita untuk tidak nonton drama Korea. Itu semua faktor kedagingan yang harus diselesaikan dengan cara apa? Penyangkalan diri. Bayangkan orang dunia yang nggak kenal Kristus aja bisa tuh berhenti daripada perselingkuhan, bisa berhenti dari perzinahan. Dari mana saya tahu? Kan saya konselor yang bersertifikat. Ya. Dan saya menghadapi bukan hanya pada keluarga Kristen. Dulu saya adalah konselor yang masih suka, senang melakukan konseling kepada keluarga-keluarga yang hancur, yang pernikahannya punya perselingkuhan yang berat segala macam begitu. Mereka berhasil tuh, menang tuh. Padahal mereka bukan keluarga Kristen. Jadi itu adalah faktor yang dikatakan dalam Galatia 5, itu adalah faktor daging, perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau saudara tidak memahami psikologi daripada kehidupan kita, ya kita nanti akan jadi orang yang apa itu bahasa Indonesia apa? Bingung gitu, confused itu bingung gitu. Jadi kejenuhan yang muncul di situ saya memberikan penjelasan itu secara berkala dan bukan dalam derajat yang tinggi yang masih bisa dimaklumi. Saya ulangi, kejenuhan yang muncul secara berkala dan bukan dalam derajat yang tinggi yang masih bisa dimaklumi. Jadi masalah kejenuhan itu betul-betul adalah sesuatu yang alamiah.
Jadi saya bisa bosan dengan pasangan saya bisa jenuh menikah dengan dia setelah sekian tahun. Dan sekarang terjadi bukan hanya dalam pasangan pernikahan yang lebih dari 10 tahun, lebih dari 8 tahun, tetapi baru 1 tahun saja sudah mulai mengalami kejenuhan terhadap pasangan. Dan daya tahan orang sekarang untuk mempunyai pernikahan yang panjang itu semakin hari semakin terdegradasi. Coba saudara bayangkan, tadi atau kemarin Pak Jokowi presiden kita mengatakan, saya jamin tidak akan terjadi yang namanya resesi seks. Apa sih itu ya resesi seks? Dimana orang sekarang tidak punya keinginan lagi untuk menikah. Dulu orang tidak ingin menikah tapi masih mau living together, masih mau kumpul kebo, sehingga ada hasilnya turbo kan, turunan kebo. Bisa ngerti? Sekarang orang tidak lagi mau menikah dan tidak mau lagi hidup bersama. Nangkep ya? Jadi saya tetap tinggal di rumah sebagai seorang bujangan begitu, lantas teman perempuan saya juga tinggal di rumahnya. Ya kami ketemu di kafe, habis ngobrol-ngobrol senang-senang ketawa begitu, ya kami pulang ke rumah masing-masing. Ngerti ya? Itu ilustrasinya. Nah yang disebut resesi seks itu begitu. Jadi kalau kami suka, ya kami melakukan hubungan, cari hotel, cari tempat begitu. Begitu selesai hubungan, apa yang kami lakukan? Pulang ke rumah masing-masing. Kalau nanti terjadi kehamilan, gampang. Cari dokter, cari bidan yang mau mencari tambahan. Mereka mau melakukan aborsi, ilegal. Di Indonesia ilegal. Tapi di negara lain aborsi itu adalah sesuatu yang legal. Jadi setiap saat mereka kalau berhubungan sampai terjadi kehamilan, ya mereka buang. Dan itu sekarang terjadi di negara-negara maju. Jadi pemerintah itu khawatir sekali bagaimana nanti kalau di Indonesia terjadi yang namanya resesi seks seperti begitu. Dan itu sudah terjadi di Korea Selatan, di Jepang. Ya, sekarang orang nggak mau lagi kumpul kebo. Ya sudah, kalau kita ada kebutuhan biologis, ya oke, kita lakukan. Di tempat selesai, ya sudah, pulang ke rumah masing-masing. Dan itu sama seperti wajar kalau saya berpacaran gitu, kita pelukan, kita cipika-cipiki, kita ciuman. Ya wajar-wajar saja, itu kan adalah hal yang lumrah di dalam orang berpacaran begitu. Nah sekarang budaya itu ditingkatkan sampai berhubungan badan pun nggak ada masalah. Di Mentawai, ganti pasangan itu bukan merupakan sesuatu aib. Ngerti ya? Hal yang diizinkan secara adat istiadat. Nah sudah bayangkan kalau adat istiadat mengizinkan, siapa yang bisa mengatakan salah? Jadi kalau perempuan itu hamil, nggak tahu bapaknya yang mana begitu, tetapi itu bukan merupakan aib. Contoh misalnya masyarakat di Bangka yang tinggal di kota-kota besar di luar Bangka gitu. Ini orang-orang Chinese-nya. Jadi wajar misalnya si Ahok mau menikah sama si Meme gitu. Sebelum mereka menikah, mereka tinggal bersama nggak ada masalah. Bahkan sekarang saudara tahu, orang-orang yang melakukan foto prewedding sebelum menikah, mereka itu pergi ke satu tempat begitu untuk foto, diambil di spot-spot yang bagus begitu. Itu laki-laki perempuan yang akan menikah. Mereka udah biasa tidur bersama dulu. Karena semua melakukan, jadi itu semua dianggap budaya. Contoh, kita masih tabu melihat perempuan pakai celana pendek yang yang pantatnya kelihatan segala macam. Saudara tahu gak? Di Bali, di Jakarta, di mana-mana itu sekarang sudah jadi budaya. Dan bukan hanya orang-orang Chinese, orang Nias, orang Batak, orang Padang. Orang tuanya nggak setuju, tapi karena orang tuanya dibawa sama anak-anaknya, lihat tuh papa jangan kampungan katanya, papa norak katanya begitu. Lihat tuh semua pakai celana yang begitu, memang itu modenya begitu. Jadi dibuat rasional gitu, masuk di akal gitu, ngerti ya? Orang berenang kan pakai bikini. Zaman sekarang ini kalau saya lihat di pantai-pantai di kita ini, kalau orang berenang kan pakai baju lengkap ya, pakai kaos celana itu. Anda nggak boleh tuh, kalau Anda berenang di negara-negara bule, Anda mesti pakai bikini, Anda mesti pakai celana renang gitu,
nggak bisa pakai tutup. Itu merupakan budaya di sana. Ya saudara mesti ikutin gitu lah. Nah coba kalau Anda pergi ke Bali, lihat laki-laki bule pakai celana pendek, buka baju, naik motor, biasa saja. Coba kalau di sini di Fulula ada laki-laki begitu, pasti pulang dari mana? Naik kelapa, ya kan, habis manjat kelapa begitu. Tapi coba jalan di jalan Gunung Sitoli begitu ketemu Pak Wali Kota, Pak, woi, naik motor begitu, itu dianggap kan gila. Ngerti nggak? Jadi kita juga tidak bisa menghakimi. Nah, susahnya kalau semua jadi budaya, kita mau tidak mau harus menerima. Makanya kalau orang tidak punya nilai kebenaran, nilai kita itu akan dipengaruhi oleh dunia. Seperti saudara kan punya pergaulan, punya komunitas, punya teman-teman. Anda ikut komunitas apa coba saya tanya? Naik sepeda misalnya begitu. Anda berpikir kalau naik sepeda itu kan biasa-biasa aja, teman-teman punya sepeda, saya juga punya sepeda, pakai sepeda biasa. Tapi begitu komunitas beli sepeda yang bagus, bukan hanya aluminium, tapi terbuat dari karbon, saudara akan termotivasi. Begitu dia beli sepatu sepeda, dia beli kaos sepeda, celananya sepeda, helmnya sepeda, sarung tangannya sepeda, saudara terpengaruh nggak? Coba saya tanya. Terpengaruh. Ya. Olahraga saya dulu olahraga menembak. Bukan karena bapak saya seorang jenderal, tapi memang saya hobi olahraga keras seperti gitu, pegang senjata apa segala macam. Dan saya masuk di Perbakin. Nah, saya beli senjata. Senjatanya tidak murah, mahal. Pelurunya yang mahal sebetulnya. Begitu teman komunitas beli senjata yang baru, saya lantas rayu bapak saya, apa beli senjata kayak begitu. Jadi komunitas itu sangat bisa mempengaruhi. Nah, orang yang hebat adalah orang yang bisa hidup tanpa melihat orang lain. Itu bukan kebutuhan saya. Nah, itu hebat tuh. Jadi nggak terpengaruh. Setuju nggak? Ya. Jadi kalau saudara nggak hati-hati, tekanan komunitas itu bisa membuat saudara menjadi tidak betah dengan situasi sekarang ini. Makanya Paulus tuh bilang, dalam keadaan lebih, dalam keadaan kurang, aku cakap menanggung segala sesuatu. Itu nggak mudah. Klik lagi, meskipun idealnya kalau itu muncul, kita harus melihat hal itu sebagai tanda awas. Dan kemudian mengevaluasi diri, kenapa sampai muncul perasaan jenuh seperti itu. Jangan dibiarkan, kenapa kok Pak Yaso tiba-tiba, kok saya nggak tertarik sama ibu guru ini lagi ya. Kok saya lebih tertariknya sama guru SMA ya. Tiba-tiba itu muncul. Nah, apakah itu diluaskan? Perasaan bosan tadi saya bilang adalah hal yang wajar. Tetapi apakah itu mesti diluaskan? Ya, klik lagi. Sebab kalau pernikahan itu diisi dengan hal-hal yang dinamis dan menyenangkan, seharusnya kejenuhan itu tidak muncul. Artinya apa? Orang menikah itu harus betul-betul mempunyai kreativitas. Tidak bisa monoton. Saudara tahu nggak? Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Bayangkan, kita punya TV yang sekarang resolusinya tuh tinggi bener. Sebelum manusia bisa menciptakan televisi dengan resolusi yang tinggi, Tuhan sudah menciptakan mata kita itu dengan resolusi yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa lihat segala macam tuh dalam berbagai macam warna, kita punya kemampuan yang luar biasa. Artinya apa? Tuhan kita tuh menciptakan sesuatu itu tidak flat gitu loh. Tidak datar gitu. Bahkan dia menciptakan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Itu berbeda loh, walaupun kelihatannya mirip tapi berbeda. Sidik jarinya tuh gak sama gitu loh. Cara pandangnya berbeda gitu loh. Jadi Tuhan itu kaya. Nah, yang saya bingung, manusia yang menjadi ciptaan Allah itu menjadi datar gitu, menjadi flat gitu. Makanya orang yang selalu berdiam di zona nyaman, tidak pernah mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau berkembang. Pernikahan itu
Nggak bisa saudara hanya berjalan secara naluriah gitu, secara alamiah gitu. Ya udahlah, apa itu bahasa Indonesianya? Kyusera-sera. Whatever will be, apapun yang terjadi ya terjadi saja. Nggak boleh. Pernikahan itu harus senantiasa dibangun, dipupuk begitu. Oke, slide selanjutnya. Faktor yang menyebabkan munculnya kebosanan atau rasa jenuh tadi. Yang pertama, adanya problem yang tidak terselesaikan. Hati-hati. Ada laki-laki karena dia nggak mau ribut kali sama istrinya. Ini realitas gitu ya. Jadi istrinya kalau ngomong apa aja dia diam aja gitu. Karena dia pikir, udahlah, nggak usah ribut lah. Tapi satu hari itu seperti bom waktu gitu. Dia sebetulnya nggak nyaman gitu dengan kemauan istrinya tuh nggak nyaman gitu. Atau sebaliknya. Perempuan ngalah gitu sama suaminya. Tiba-tiba satu hari istrinya tuh meledak. Kalimatnya begini. Bertahun-tahun saya menahan diri saya untuk menjadi istri yang baik, tapi saya menjadi orang yang sangat menderita. Dan sekarang saya sudah tidak tahan lagi. Jangan kamu pikir selama ini kamu menang, tapi saya berbahagia. Saya tersiksa karena apa itu namanya? Keotoriteran kamu. Jadi persoalan yang tidak dibereskan itu akan menjadi sarana untuk terjadinya kebosanan, kejenuhan. Jadi bagaimana saudara? Ia harus berani terbuka, cerita apa yang di dalam hati kita. Makanya di dalam komunikasi itu kita mesti belajar. Suami mesti bertanya pada istri, istri mesti bertanya pada suami. Jangan kalau ditanya istrinya, Mama ada keberatan apa enggak? Ada. Hati-hati loh, kalau setiap ditanya, menikah bertahun-tahun ditanya ada apa? Nggak ada. Ada komplain? Nggak ada. Mama puas? Mudah-mudahan. Berarti itu sebetulnya ada masalah. Nah kita kan berpikir daripada ribut, mendingan udahlah nggak usah main buka-bukaan. Vena Melinda bercerita, saya sekarang tidak akan berpikir untuk menikah, tetapi saya akan menjadi orang yang menolong wanita-wanita yang teraniaya. Karena ada banyak wanita-wanita yang mengalami KDRT tidak berani cerita karena takut. Tapi saya akan menjadi pendamping mereka. Kan ditanya, kok Anda berani sih cerita tentang keadaan suami Anda? Awal mulanya saya masih coba menahan diri begitu. Saya pikir dia silap, tapi satu saat dia sudah melakukan itu berulang kali, sampai akhirnya batang hidung saya patah. Ya, dan saya mengalami masalah di tulang rusuk saya, begitu. Ya, saudara jangan pikir ya, kalau Anda melakukan kekerasan itu pada pasangan Anda, terus sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami Anda harus diam. Kalau sudah kriminalitas begitu, Anda harus berani. Ini saya cerita diri saya. Saya ini pemegang 3 bela diri saudara, dan saya atlet nembak. Dulu angkatan saya atlet menembak perbakin itu di zamannya suami daripada Ferawati, namanya Fajrin. Ada pebulu tangkis namanya Ferawati kan, masih ingat ya Ferawati. Nah itu suaminya adalah teman seangkatan saya atlet nembak di perbakin. Saya karena anak tentara biasa berkelahi, temperamen saya keras, kasar. Ya. Karena saya punya ilmu bela diri, makanya saya berani berantem gitu. Itu modal buat saya. Nah, saudara tahu, waktu anak saya menikah, saya bilang pada menantu saya di depan banyak orang. Dari semenjak pertama kali saya mengenal calon istri saya sampai saya sekarang melihat anak saya mau menikah, belum pernah saya memegang istri saya dengan kekerasan. Saya tidak pernah menampar, memukul, melakukan kekerasan. Jadi saya pesan sama Anda, jangan sekali-kali melakukan kekerasan
kalau kamu melakukan kekerasan, papa akan berhenti sementara jadi pendeta. Dan saya akan jadi pendekar. Saya besarkan anak saya tidak untuk disakiti. Saudara dengar podcastnya Deddy Corbuzier tentang dua anaknya Vena Melinda. Mereka marah sekali, tapi dua anak itu sportif gitu. Ginilah Om Ded katanya gitu, dia bilang sama Deddy Corbuzier. Om Ded dia jadi sponsor deh, bikin pertandingan tinju terbuka. Kalau enggak gua, abang gua. Lawan tuh laki-laki itu tuh, yang beraninya cuma sama ibu gua. Anak-anaknya si Vena Melinda udah orang-orang yang udah terbiasa main Muay Thai, main segala macem. Ya. Jadi saya bilang pada menantu saya, jangan coba-coba lakukan kekerasan. Karena saya, bahkan saya perlihatkan kakeknya anak saya itu adalah angkatan laut. Terus kemudian jadi kapten kapal tanker. Orang Batak, biasa berkelahi, biasa berjuang, tapi nggak pernah dia mampir ke muka istrinya begitu. Itu merupakan apa itu namanya? Nilai dalam keluarga kami. Saya beri peringatan dulu. Ya, dan saya nggak main-main saudara-saudara. Dan jangan cobai saya. Ya, itu hukum yang paling haram buat keluarga saya. Tidak ada main tangan dengan pasangan, dengan istri. Saya sudah bilang, kalau Anda berani keluar, cari polisi. Ya, pukul itu sama Karim, kan polisi. Nah itu baru jagoan. Pukul tentara, itu baru jagoan. Jangan pukul istri, pengecut Anda. Maaf ya, saya nggak tahu kenapa saya bicara begini. Mungkin ada anggota jemaat yang begitu yang hadir pada malam hari ini. Ya. Tapi juga di Jakarta, bukan hanya suami yang pukul istri, Pak Fatih Seki. Istri pukul suami. Setiap konflik, suaminya itu dipukul pakai gagangnya kain pel itu. Ya. Tapi suaminya baik, dia selalu tangkis dan dia tidak pernah balas. Tapi satu hari dia melihat badannya sudah memar semuanya. Waktu saya kanseling dengan ibu pada waktu itu masih hidup, saya tanya gini, langsung saya tembak. Waktu kamu masih kecil, kamu sering lihat ya ibumu dipukul sama bapakmu? Iya Pak Andreas. Terus apa niatan kamu? Ya saya dulu berpikir kalau nanti saya menikah, saya nggak mau mengalami seperti ibu saya. Jadi sebelum dia pukul saya pukul dia dulu. Dan saudara tahu, dia dan satu karate inkai. Jadi dia sengaja belajar karate untuk nanti kalau menikah dia menghadapi suaminya. Untungnya suaminya baik saudara, nggak pernah pukul, nggak pernah tendang. Tapi waktu dia buka baju, dia perlihatkan memar-memar, bilur-bilur yang dipukulin sama istrinya. Jadi istrinya trauma. Jadi ngerti ya, ini sudah zaman yang disebut zaman si sapi. Bukan emansipasi lagi, si sapi. Gitu. Yang kedua adalah harapan yang tidak terpenuhi. Orang menikah itu kan punya ekspektasi, punya harapan, pengen istrinya kayak begini, pengen suaminya kayak begini, gitu kan? Nggak terjadi, nggak tersampaikan, ribut. Terus kita jadi give up, sudah menyerah gitu. Udah rasanya udah nggak ada harapan lagi lah jalan sama dia. Pada saat seperti begitu, pucuk dicinta, setan tiba. Tiba-tiba di kantor ada orang yang mengalami masalah yang sama dengan kita. Dia curhat sama suami kita. Suami kita juga mengalami hal yang sama. Dia bilang, sama kasus kamu dek sama abang. Kita senasib ya. Tuhan itu luar biasa mempertemukan kita. Pakai Tuhan lagi. Kita doa yuk dek.
biar kehendak Tuhan yang jadi. Susah karena dua-duanya melayani Tuhan, satu penerima tamu, satu pemimpin pujian gitu kira-kira. Maaf ya. Ya, dua-duanya melayani Tuhan gitu. Satu bagian profetik, satu bagian rematik gitu ya kira-kira. Sama-sama tik lah gitu kira-kira. Jadi ini hati-hati. Jadi ini faktor yang menyebabkan rasa jenuh itu karena dua perkara ini. Jadi problem yang tidak terselesaikan dan juga harapan yang tidak terpenuhi. Oke, klik. Jadi pernikahan itu seperti suatu keseimbangan, itu seperti timbangan di dalam pengadilan tuh. Ya, satu equilibrium di mana harus ada keseimbangan antara dua faktor tadi. Jadi kalau itu tidak diseimbangkan antara apa itu namanya problem yang tidak terselesaikan dengan harapan yang saudara itu tidak diseimbangkan, maka akan muncul yang namanya kejenuhan. Nah, saya ingin memberikan solusi buat saudara kalau saudara mengalami hal-hal seperti ini. Ya, pernikahan itu perlu dipupuk. Katakan sama-sama, pernikahanku perlu dipupuk. Saudara nggak bisa biarkan secara otomatis pernikahan saudara akan jalan dengan baik. Pernikahan itu harus dibangun, katakan dibangun. Pernikahan itu harus dipupuk, katakan dipupuk. Pernikahan itu harus disiram, katakan disiram. Pernikahan itu perlu dikembangkan, katakan dikembangkan. Jadi nggak bisa statis, nggak bisa datar begitu terus. Itu makanya kenapa kita perlu belajar. Saya kemarin dalam pelajaran seks, ada seorang laki-laki bertanya begini pada saya, Pak Andreas, Bapak tadi menyebut istilahnya namanya komunikasi seks. Saya coba memahami begini, kata si penanya gitu. Benar nggak Pak bahwa kita kalau lagi melakukan hubungan seks itu kita mesti komunikasi? Betul. Nah, tapi komunikasi seperti apa? Nah, saya bilang, salah satunya suami itu kalau berhubungan badan, dia nggak mau istrinya tuh kayak batang pisang begitu, diem. Kan suami suka tanya, gimana mah, enak? Ditanya jawabnya gitu. Mestinya itu terjadi dialog, enak sayang. Atau saudara mengerang. Nah, ada seorang ibu dengan polosnya, maksud Bapak teriak itu, tolong, begitu. Nah, itu Anda dianiaya kalau bilang teriaknya tolong. Ya, di dalam seks itu, melakukan intimasi keintiman itu ada komunikasinya. Nah, ada suami yang kurang ajar juga, lagi berhubungan seks dia terima telepon. Ngerti ya? Itu sesuatu yang tidak etis. Satu hari saya bilang sama teman-teman saya pada waktu saya mengajar karakter building di Mabes Polri. Saya bilang begini, lalu lintas kita itu nggak boleh disalahkan masyarakatnya. Kita ingin masyarakat kita tertib, tapi tidak pernah diedukasi. Kan bukan menjadi rahasia umum, kita bisa nembak SIM. Orang nggak perlu belajar, nggak perlu ditatar dulu, tiba-tiba punya SIM. Makanya kita lihat motor tuh nggak jalan di sebelah kiri, motor bisa jalan di tengah, motor bisa jalan di jalur kanan. Terus sekarang orang di jalan tol juga gitu. Di jalan tol itu kan ada kecepatan minimal 60 km per jam. Tapi ada truk jalan 40, itu yang menimbulkan kemacetan. Mestinya kalau dia memang tidak mampu jalan 60, ya nggak boleh masuk highway, nggak boleh masuk jalan tol. Tapi namanya semua nggak pernah dididik, dibiarkan begitu saja, makanya terjadi kekacauan di negeri ini. Coba bayangkan, kalau kita jalan di Medan, begitu ada lampu merahnya mati, semua berusaha maju. Begitu sudah ke tengah semuanya, stuck kan, berhenti kan, nggak bisa itu. Apa yang dilakukan? Mulai mundur satu persatu. Saya lihat di Australia, di Amerika, di Eropa, lampu merah boleh mati, tapi nggak pernah terjadi kayak begitu tuh. Kenapa? Karena semua orang udah diajarin gimana jalan keluarnya kalau menghadapi lampu merah mati. Di kita nggak pernah mengalami pendidikan seperti begitu. Sama,
Di dalam pernikahan kita nggak pernah diajarin bagaimana menikah. Pokoknya modalnya cuma jatuh cinta. Sehingga begitu kita mengalami problem, orang berpikir mau menikah itu adalah sebuah hal yang gampang. Saya pakarnya gitu. Saudara tahu, teman saya berkata kepada saya di tengah seminar banyak itu, di situ waktu itu saya akan jadi pembicara yang selanjutnya. Dia bilang gini, Pak Andreas Sustono ini adalah pakar pernikahan, dia punya beberapa sertifikat. Tetapi saya mau katakan jujur, sekarang dia hidup sendirian. Kalau suatu hari dia mau menikah lagi, dia nggak bisa pakai ilmunya. Dia mesti duduk di kaki Tuhan dan belajar lagi dari Tuhan. Makanya pernikahan itu melibatkan pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Tuhan. Jadi kalau suami istri nggak dekat sama Tuhan, dijamin dah rumah tangganya itu nggak bisa harmonis. Siapa sih gurunya Hotman Paris? Pengacara terkenal juga yang sudah meninggal dunia. Adnan Buyung Nasution. Dia bilang begini, saya ngomong sama istri saya, ya, hubungan saya dengan klien-klien saya itu sebatas klien-klien, tidak ada batin. Jadi sekalipun diranjang, itu cuman hubungan yang gak ada batinnya. Dan itu sekarang dianggap wajar. Siapa muridnya Hotman Paris? Sunan Kalijaga namanya, pengacara juga. Jadi nilai-nilai itu diturunkan, tularkan gitu kepada yang lainnya sesama pengacara gitu, bahwa itu adalah hal yang wajar. Yang penting tidak pernah kontak batin. Saya tidak pernah menceraikan, ibunya anak-anak tetap satu. Coba nilai macam apa itu? Dan kalau itu dibiarkan berkembang di kekristenan, itu menghancurkan moral. Tetapi kita nggak usah bicara begitu. Sekarang kan gereja kan jarang bicara soal begitu. Makanya sekarang coba lihat, seperti kemarin di Nia Selatan, tiba-tiba ada perempuan datang bawa laki-laki, ditanya sama gembalanya, kamu perjaka, kamu perawan? Saya udah pernah nikah Pak Pendeta. Hah? Sudah pernah menikah? Terus istrimu meninggal? Enggak, istri saya pergi, katanya begitu. Terus sang istri bilang, ditanya, kamu juga gadis? Enggak, saya janda. Udah berapa kali menikah? 3 kali menikah. Jadi ini kali yang keempat? Iya. Suami-suami kamu mana? Ya udah pisah, dia udah pada kawin-kawin semua. Dan begitu gampangnya orang melakukan pernikahan begitu. Terus pendetanya nggak bisa nolak. Kenapa? Karena si laki-laki perempuan, terutama yang perempuannya, ikut kebaktian doa. Doanya lebih sungguh-sungguh dibandingkan yang lain. Kalau doa sampai nangis, hanya gara-gara seperti begitu, pendetanya tidak bisa menolak. Nah masalahnya kan di negara di kepulauan kita ini kan belum online semuanya. Jadi orang masih bisa bermain. Sekarang pun saya cerita dengan Dirjen Dukcapil. Saya bilang, Anda nggak pinter Pak, saya bilang begitu. Anda kalah dengan mafia-mafia. Bayangkan teman saya, dia punya nik loh Pak. Tapi dia punya nik kedua dan punya nik ketiga. Artinya apa? Sistem itu bisa dihancurkan oleh para hacker. Orang jahat itu selalu punya akal begitu. Walaupun mau canggihnya mau bagaimanapun juga. Buktinya apa? Kejahatan kan? Orang masih bisa melakukan pergi dengan paspor yang bukan dirinya sendiri begitu. Dia bisa punya berapa paspor. Itu sampai hari ini makanya di film kan itu betul-betul terjadi saudara. Ya, dosa itu biang keroknya kan adalah iblis. Nah saudara mau hidup dengan yang mana nih? Ya, jadi saudara nggak boleh tuh berpikir gini, safe gitu ya, aman gitu. Pernikahanku aman, nggak perlu saya tahu kebenaran, saya nggak perlu tahu yang. Pokoknya saya menikah dengan punya niatan yang baik. Oh, saudara mesti belajar. Iblis itu licik.
Adam dan Hawa kurang safe kayak apa, kurang nyaman, kurang aman bagaimana, bisa loh dibawa tarik keluar sama iblis. Paham nggak saudara? Pernikahan perlu dipupuk agar kuat dan supaya kita yang menjadi insan nikah bisa merasakan keamanan. Keamanan itu kalau dua orang di dalam rumah pernikahan itu betul-betul menjalani firman Tuhan dan tahu siasat iblis. Klik. Rasa aman itu perlu ditanamkan dan dipupuk dalam pernikahan. Saya tidak akan mengkhianati istri saya kalau saya punya komitmen yang kuat. Oh, godaan banyak. Coba sekarang saya tanya jujur, kan saya pria jomblo nih, ya. Kalau suatu hari misalnya Pak Gembala sama Ibu Gembala melihat putrinya di Jakarta jalan sama saya berdua, coba saya tanya, masalah nggak? Secara moral, masalah tidak? Tidak, dua-duanya sama-sama jomblo. Hanya yang tidak elok, tidak pantasnya apa? Masa saya jalan sama wanita yang muda sekali. Pria seperti saya harus mencari istri di atas 45 tahun ke atas, itu yang ideal. Juga jangan terlalu tua, nanti saya jadi merawat kembali. Ya, tapi kalau terlalu muda, nanti nggak jauh beda dengan anak saya. Paham ya? Itu kalau saya mau menikah kembali. Jadi saya perlu pikirkan. Karena seorang hamba Tuhan itu nggak gampang, dia harus menikah dengan syarat firman Tuhan begitu loh. Tapi sekarang budayanya apa? Masa kita melarang orang bahagia? Toh suaminya udah pergi Pak Andreas, istrinya udah pergi, ninggalin begitu aja. Boleh dong dia nikah lagi. Nah itu, bingung kan? Pernikahan itu tidak gampang saudara. Itu sebabnya kita perlu, kalau di Amerika itu orang mau terbang jadi pilot, itu dalam 1 tahun mereka mesti mengikuti program upgrading gitu. Seminar itu 2 kali minimal, baru license mereka, surat izin terbang mereka itu bisa diperpanjang. Kalau mereka nggak ikut minimal 2 kali program upgrading, peningkatan setahun 2 kali, license mereka, izin mereka nggak akan diperpanjang. Nah yang perlu saudara ketahui, klik selanjutnya, yang perlu saudara ketahui, cinta itu bisa padam. Bilang pada sebelahnya, cintaku bisa padam. Jangan saudara pikir bahwa cinta saudara terhadap pasangan nikah saudara nggak bisa padam. Bohong kalau Pak Pius bilang, cinta saya nggak pernah bisa padam terhadap istri saya. Bisa loh saudara. Bukan hanya jenuh, kalau nggak hati-hati dia bisa padam. Dan akhirnya dia bilang gini, saya sama istri saya sekarang udah rasanya kita kayak adik kakak aja lah. Nggak ada apa ya, getaran-getaran itu udah nggak ada lagi. Bulu-bulunya udah hilang katanya begitu. Saya tanya, bulu apa? Dulu masih ada bulunya Pak Andes, sekarang bulunya udah rata, hilang. Jadi nggak ada yang apa rasanya gitu semeriwing, rasanya apa gitu, nggak ada lagi gitu. Ada orang yang beranggapan dan berharap sekali mencintai akan selama-lamanya mencintai. Itu film. Ngerti ya? Itu film antara Romeo dan Juliet. Kalau di sini ya antara Juliet melawan Pinocchio. Ya. Kalau saudara tidak pupuk, saudara tidak kembangkan, tidak akan pernah bisa. Rasa cinta itu nggak bisa dipertahankan kalau saudara nggak tahu caranya. Atau sekali dicintai, selama-lamanya akan dicintai. Kalau ini benar, ini kebenaran, nggak mungkin terjadinya perselingkuhan. Coba deh lihat. Lady Di itu cantik apa enggak? Menurut saudara Lady Di sama yang hadir malam hari ini lebih cantik mana? Coba jujur aja deh. Nggak usah ngakimin orang lain. Lady Di sama aku cantik mana ya gitu kira-kira. Coba jujur deh. Ngerti ya? Tapi saudara nangkep nggak? Malam pertama
yang disebut malam pengantin. Pangeran Charles tidak bersama dengan Lady Di, tapi Pangeran Charles dia berduaan dengan siapa? Selingkuhannya yang sekarang menjadi istrinya dia. Coba Anda bayangkan, kurang cantik, kurang seksi, kurang itu dia. Lady Di itu smart loh, pinter loh. Dia bukan sekedar guru TK. Lady Di itu asli guru PAUD loh. Ya. Guru PAUD di Nias Utara, di Lotu. Itu mah Lady Diana, Duhu itu mah. Depannya aja sama Lady Diana tapi belakangnya Duhu. Ini Lady Di ini saudara pinter, tetapi di situ Pangeran Charles tidak ada di malam pertama. Itu kabar baik ya buat kita-kita yang jelek yang hadir malam hari ini. Kecantikan itu nggak jadi jaminan. Kasih tahu orang jelek sebelahnya, itu kabar baik buat kamu. Kenyataannya tidaklah demikian. Kita bisa kurang mencintai, dan kebalikannya pasangan kita bisa kurang mencintai kita pula. Dengan berjalannya waktu, kadar cinta itu bisa menurun. Kenapa? Karena cinta yang kita miliki itu adalah cinta daging yang sebetulnya semacam hormon. Jadi dia bisa berkurang dan akhirnya empty, habis. Kalau saudara tidak pernah mengisinya kembali. Slide dong. Jadi pernikahan itu harus saling mengisi. Saudara punya rekening tabungan di Bank Mandiri atau Bank Rakyat Indonesia. Saudara tarik terus nggak pernah saudara isi. Saya tanya, habis nggak? Hah? Habis nggak? Saudara pakai mobil nggak pernah diisi, pakai terus kemana-mana. Habis nggak bensinnya? Habis. Pernikahan itu seperti begitu. Kalau saudara nggak pernah isi pernikahan saudara, nggak heran pernikahan saudara suatu hari akan habis. Kok saya jenuh ya? Suatu hari saya melihat seorang wanita, seorang istri yang cantik, suaminya tampan, tapi istrinya selingkuh dengan laki-laki, maaf kata, udah kayak dodol Nias. Dodol durian tuh loh. Tahu ya? Yang dijual di daerah apa? Mudik gitu tuh. Enggak ada cantik-cantiknya. Istrinya putih, tapi teman selingkuhnya kayak dodol Nias itu. Hitam, enggak ada daya tariknya. Tapi laki-laki ini bisa tertarik sama perempuan jelek. Dan waktu di counseling dia bilang apa? Saya jenuh Pak lihat istri saya. Sementara banyak orang senang dengan istrinya karena istrinya cantik, seksi, pinter. Tapi suaminya meninggalkan istrinya demi mendapatkan dodol Nias. Coba bayangkan saudara-saudara. Setelah di counseling, ternyata pernikahan mereka itu sudah sampai rasa hambar. Kenapa? Karena mereka nggak ada hal-hal lagi yang mengisi. Kalau cinta sampai padam, terus terang sulit untuk menghidupkannya kembali. Jauh lebih sulit daripada memupuk hubungan pernikahan agar cinta itu tidak padam. Jadi kata orang dunia begini, lebih baik apa itu namanya? Mencegah daripada mengobati. Jadi artinya kejenuhan, kebosanan dalam pernikahan itu sebetulnya bisa dicegah. Daripada nanti akhirnya betul-betul mati, coba dihidupkan kembali. Wah, itu pekerjaan yang setengah mati, Pak Bangun. Susah. Kita perlu membangun suatu hubungan yang saling mengisi. Maksudnya begini, mengisi kebutuhan mendasar sehingga waktu kita diperhatikan dan dicintai, kita merasa diri kita ini berharga. Saya nanti kasih saran-saran yang praktis deh. Sekarang kita lanjutin dulu. Ya. Pernikahan yang bisa terhindar dari kejenuhan adalah pernikahan yang mengisi. Katakan bersama-sama, menabung. Kalau saya rajin masukin
uang ke rekening saya, terus saya pakai beberapa kali, tapi saya sering masukin, terjadi keseimbangan cash flow-nya, keluar masuknya terjadi keseimbangan. Uang saya habis nggak? Hah? Nggak habis, karena selain saya ambil, saya masukin gitu kira-kira. Nah saudara, kalau berantem terus, ribut terus, itu seperti mencabut gitu, seperti mengambil rekening begitu. Terus nggak ada, saudara nggak bisa nabung, nggak kasih yang manis, yang baik pada pasangan. Dalam pernikahan saudara konflik terus, nggak heran lama-lama rumah tangga saudara ambruk. Ya, suami rajin menabung, istri rajin menabung, maka tabungan pernikahannya akan penuh. Itulah yang sangat berharga. Orang yang memberi waktu untuk pasangannya adalah orang yang menabung. Perhatikan deh, kalau saya sebagai suami nggak pernah punya waktu pergi berdua dengan istri. Saya kemarin cerita pada beberapa orang di sini. Saya pergi jauh gitu ya. Terus saya telepon istri saya, masih di Jakarta nih maksud saya ini. Mama sudah makan? Belum? Oke, saya pulang jemput mama. Saya dari Bekasi, rumah saya di Jakarta Barat. Jadi saya jemput istri saya dan saya ajak dia makan. Saya tanya, mau makan apa mama? Begitu. Saya ke pasar, saya belanja, saya temenin dia. Saya bawain keranjangnya. Saya belajar sediakan waktu. Waktu saya sangat sibuk sekali. Tapi karena dia prioritas saya, jadi kita bisa, jangan bilang kita gak punya waktu buat pasangan, karena kita gak jadikan dia prioritas. Ya jangan ganggu waktu kerja dong. Kan Anda bisa bangun lebih pagi, atau begitu Anda pulang, Anda bilang sama atasan, Anda bilang itu, saya punya janji sama istri, saya punya janji sama suami, saya punya janji sama anak-anak saya. Jadi mereka juga harus belajar menghargai. Ya, klik lagi. Orang yang memberikan waktu untuk pasangannya adalah orang yang menabung. Jadi kalau saudara nggak pernah pergi bersama, ya nggak mungkin saudara akan menabung itu. Dua sisi yang kelihatannya berlawanan dalam pernikahan, paradoks begitu. Kita menikah karena pernikahan itu memenuhi kodrat kita sebagai manusia sosial. Kita inginkan kedekatan dan keintiman, itu sebabnya kita menikah. Setuju nggak? Witing trisno jalaran sukokolino, karena sering bersama-sama maka tumbuhlah rasa sayang. Jadi rasa sayang terjadi karena apa? Sering bersama-sama. Nah sekarang saya tanya pada saudara yang hadir malam hari ini, saudara lebih sering bersama dengan siapa? Hah? Dalam satu hari saudara lebih dekat dengan siapa? Dengan teman sekerja Anda? Siapa yang sudah nonton film Ngeri-Ngeri Sedap? Kalau belum, loh itu zaman sekarang itu nggak perlu nonton ke teater XX1 di Medan. Itu bisa di-download. Ya. Film Ngeri-Ngeri Sedap itu bercerita tentang laki-laki Batak. Tapi itu bukan gambaran tentang laki-laki Batak. Itu juga gambaran laki-laki pada umumnya, termasuk laki-laki di Pulau Nias. Yang kalau pulang kerja, apa artinya? Lebih suka kumpul dengan teman-temannya, ngerti ya? Ketimbang pulang ke rumah dan ngajak istri pergi berdua jalan-jalan gitu. Sebaliknya istri juga begitu, pulang kerja lebih suka pergi dengan teman-temannya sesama perempuan ketimbang pergi dengan suaminya. Makanya karena sering pergi dengan yang lain, rasa cintanya tumbuh kepada siapa? Kepada yang lainnya. Ya, saya beri analogi ya, ilustrasi. Kalau saudara sering makan yang enak di restoran, saya mau tanya jujur, makanan di rumah jadi enak apa enggak enak? Jadi nggak enak. Kenapa? Karena saudara terlalu banyak makan makanan yang enak. Teman saya, dia makan di berbagai restoran, dia bilang begini, udah nggak enak nih Pak Andreas, kayaknya kokinya ganti. Saya bilang gini, bukannya nggak enak, mulutmu tuh udah terbiasa makan makanan yang enak-enak, makannya makanan yang enak ini jadi nggak enak, jadi biasa. Artinya apa?
rutinitas itu membuat kebosanan. Padahal dulu belum menikah kreatifnya minta ampun. Ini sebentar lagi kan Valentine kan? Dunia bisa ngasih coklat, bisa bawakan bunga. Coba saudara bawa apa coba? Bikin tuh Pak, bangun nanti pas hari Valentine, hari cinta kasih itu. Bikin sesuatu yang kreatif gitu. Bikin kata-kata yang manis, suruh suami bikin puisi buat istrinya. Nanti lihat lucu-lucu. Aku telah jalan melihat kerumunan kerbau, dan kamu lebih cantik daripada kerbau-kerbau itu. Pengen berpuisi, tapi istrinya disamakan dengan kerbau. Salah ilustrasi. Mestinya saya kemarin ke Brastagi melihat hamparan bunga yang luar biasa, tapi nggak ada yang secantik dirimu, baru ketaren. Kan gitu kira-kira. Harus bisa begitu. Setuju nggak? Ya. Belajar tuh nulis surat seperti begitu kepada pasangan. Yang kedua, apa? Di pihak lain, sebetulnya pernikahan itu mempunyai sisi yang berlawanan dengan kodrat manusia, yaitu kita adalah orang yang tidak tahan lama dengan sesuatu yang sama. Itu realitas. Kita butuh teman, tapi di sisi yang lain kita itu adalah manusia yang mudah jenuh, mudah bosen. Itu kan fakta. Ayo, siapa di sini yang bertahan dengan handphonenya yang buatan dari zaman Sultan di Melayu sana? Hah? Kemarin anak rohani saya mau pindah ke sini untuk tugas 3 tahun. Saya malam-malam bilang gini, bawain koper kamu ke sini, Bapak mau lihat. Saya bilang gitu. Ya Pak, dia bawa koper. Saudara tahu, begitu dia bawa kopernya, saya kaget sekali. Saya bilang sama pembantu-pembantu saya, ini peninggalan Sultan Banten ini, koper ini. Ini kalau orang yang belum punya jodoh lihat koper ini, langsung dia dapat wangsit, dapat penglihatan. Kenapa? Karena kopernya tuh betul-betul peninggalan nenek moyang zaman dulu, saudara. Saya bilang sama pembantu saya, kalian punya koper yang bagus, pinjemin sama dia, nanti pulang bapak yang bawa pulang lagi gitu. Ya, saudara, kadangkala dalam kehidupan kita itu, ya begitulah. Kita itu faktanya itu begitu. Kita nggak kreatif. Gimana caranya supaya kita menghadapi realitas yang seperti begini ini? Gimana jalan keluarnya? Nah, saya kasih kebenaran sekarang. Saya nggak mau, walaupun saya belajar psikologi, tapi saya nggak mau mengetengahkan tentang psikologi pernikahan. Bagaimana mengatasinya? Itu yang saya bilang dalam istilah Alkitab. Itu apa namanya? Jalan pintasnya dunia. Gitu. Yuk kita baca. Menyuburkan kehidupan pernikahan itu dari Matius 4:1-4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saudara punya persoalannya apa? Yesus lagi lapar nih. Jalan keluarnya bukan jalan pintas. Saya tanya, dia berkuasa nggak merubah batu jadi roti? Jangankan merubah batu jadi roti, jadi dodol durian yang di Nias ini bisa loh saudara. Ya, roti terlalu kecil, jadi dodol durian bisa. Kenapa? Karena dia Allah Maha Kuasa. Tetapi dia bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti, tapi dari perkataan dari mulutnya Allah. Perhatikan kalimat saya. Kalau saudara punya masalah, jangan ambil jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis, yang ditawarkan oleh dunia. Tapi Anda harus mengikuti kebenaran firman Allah. Karena kalau Anda ambil jalan pintas, itu kelihatannya menolong, enak begitu. Ingat gak, waktu Abraham gak punya anak, istrinya kasih saran,
kamu tidurlah dengan bujangku, dengan pegawaiku. Siapa tahu dari situ Tuhan memberikan keturunan dan itu janji Tuhan itu tergenapi. Akhirnya apa? Jadi masalah sampai hari ini. Betul nggak? Bagi siapa yang sedang mengalami kejenuhan, kebosanan atau godaan, nasihat firman Tuhan adalah penting dan taatilah yang keluar dari mulut Allah. Sekalipun jalan Allah mungkin lebih panjang, tidak seperti jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis, tapi ini yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Jangan ambil jalan pintas, ikutin apa kata firman Tuhan. Slide. Firman Tuhan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam menyuburkan kehidupan pernikahan supaya pasangan jangan cepat bosan dan mengokohkan ikatan pernikahan. Jadi membaca firman Tuhan bersama-sama dan men-sharingkan antara suami dan istri saling membagi itu penting sekali. Pertanyaan saya, berapa banyak pasangan suami istri yang hadir pada malam hari ini yang masih berdoa setiap hari bersama-sama, pegangan tangan, doa? Gak perlu 1 jam, gak perlu setengah jam, plus minus 3 menit saja suami istri gandengan tangan doa berdua setiap hari. Saudara tahu, sampai saya berdiri di tempat ini setiap malam saya masih berdoa, gak pernah bolong dengan anak-anak saya. Bisa nangkep gak? Anak saya ada di New York, yang satu yang laki-laki, anak saya yang satu ada di Bangkok, saya ada di Bali. Jamnya berbeda. Dengan Amerika tuh 12 jam kita berbedanya. Tapi kita janjian di satu waktu di mana kita bisa bertemu, berdoa bersama-sama. Dari mamahnya meninggal, dari sebelum dia meninggal sampai hari ini, kami berdoa setiap hari. Itu yang disebut mesbah keluarga, karena doanya sama anak-anak. Kapan anak-anak tidak berdoa dengan kami orang tuanya lagi? Pada saat dia sudah lepas, dia sudah menikah, dia di bawah suaminya, dia bersama pasangannya, istrinya kalau dia laki-laki. Tapi dengan anak-anak yang belum menikah, saya disiplinkan, yuk papa mau berdoa mau berdoa bersama-sama dengan kalian. Itu yang menjaga. Nggak ada yang sakti, saudara. Kalau Anda nggak punya mesbah doa, gampang sekali digempur. Salah satu rahasia Abraham berhasil karena dia berpindah-pindah. Yang paling pertama dia lakukan apa? Membangun mesbah. Kemanapun dia pergi pasti dia bangun mesbah. Apa yang membuat Daud berhasil? Karena dia pindahkan tabut Allah yang di zaman Saul disia-siakan, tapi di zaman Daud dia pindahkan itu tabut Allah, walaupun pertama kali dia sempat salah, tapi kemudian kerajaannya itu kokoh karena dia mementingkan Allah. Makanya Allah mengasihi Daud. Nah, saya mau tutup dengan 5 masukan supaya pernikahan kita tidak cepat bosan. Yang pertama, ya, saudara tahu orang kalau sudah menikah orientasi hidupnya tuh berubah, terutama laki-laki. Laki-laki waktu belum menikah dia akan kejar perempuan itu sampai dapat. Dia bawakan hadiah, ya, wanita masih ingat? Dia telepon kita berjam-jam, bentar-bentar, ya, aku nggak ngelihat wajahmu sehari saja. Aku seperti orang yang mau terjun dari tebing. Tahu nggak? Aku nggak bisa napas kalau nggak mendengar suaramu barang sejenak saja. Ya, napasku nggak bisa normal. Aku tiba-tiba asma mendadak. Si kampret kalau ngomong. Begitu menikah, ada waktu seperti begitu lagi. Boro-boro ditelepon marah. Abang di mana? Kenapa sih kamu? Ya di kantor lah, masa saya kemana-mana? Abang udah makan belum? Ngapain sih kamu tanya-tanya udah makan? Emang saya anak kecil? Itu dialog-dialog yang terjadi. Bisa ngerti gak? Makanya istri saya bilang, suami saya itu adalah laki-laki yang romantis. Kenapa satu hari saya bisa menelpon dia 8 kali? Hanya sekedar bertanya, kamu lagi ngapain? Udah makan belum?
Aku kangen sama kamu begitu. Kan saya udah bilang di sini kan, kalau bicara sama pasangan itu waktu pacaran tuh bicaranya penting gak sih? Nggak penting kan? Yang lihat deh yang ombak itu. Seberapa pentingnya ombak dalam hubungan pernikahan Anda yang akan datang? Nggak ada korelasi, nggak ada hubungannya kan? Waktu Anda bangun rumah butuh ombak, tapi itu dibicarakan, betul nggak? Yang lihat ombak itu deh yang. Lihat burungnya bagus ya yang. Saya tanya, burung bangau itu hubungannya dengan pernikahan Anda apa? Nanti setelah menikah burung Anda yang perlu diperhatikan, bukan burung bangau. Tapi burung yang di luar sana yang tidak penting itu yang menjadi topik pembicaraan, betul nggak? Artinya apa? Bicara yang tidak penting, yang penting bicara. Bicara apa? Yang nggak penting. Ibu masih bicara sama bapak, nggak ada yang penting pak, kan begitu kalimatnya. Bapak bicara sama ibu, nggak ada yang penting pak. Jadi kapan bicara? Kalau ada yang penting pak. Kapan pentingnya? Kalau mau menyekolahkan anak pak, karena anak mau berangkat, jadi kita mengadakan pertemuan pak. Itu bukan dating, itu bukan kencan, itu apa? Meeting, rapat itu, ngerti ya? Makanya dulu kita tertarik karena kita rajin ngobrol berdua, gandengan tangan. Rajin kemana? Minum bajigur kan? Apa itu bajigur di sini namanya? Yang kemarin kita makan itu apa namanya? Bandrek. Bajigur sama bandrek itu sebetulnya beda tipis ya gitu loh. Sekarang udah menikah, rajin nggak minum bandrek? Kalau sakit aja pak. Kalau dia masuk angin pak. Ayo dong sengaja. Mulai besok siapa-siapa yang masih punya anak kecil titipkan sama Pak Gembala sementara aja deh, 1 jam 2 jam. Pak kami mau melakukan firman yang seminar kemarin pak, titip anak kami pak, kami mau jalan-jalan ke pelabuhan 3 jam aja pak, gitu. Nggak apa-apa biar titip ke rumah Gembala dulu sementara, nggak apa-apa ya. Bapak ibu jalan berdua gitu ya, duduk di warung bakso, duduk di tempat minum es kelapa gitu, memandang laut gitu. Ada gerimis kecil juga nggak apa-apa. Kalau perlu nyanyi tik tik tik, bunyi hujan di atas genteng, nyanyi bersama. Kita kayak orang gila ya. Bilang pada pasangan kita gila, emang udah mulai gila kita. Tapi itulah yang membuat sebuah pernikahan menjadi hidup kembali. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Itu dia yang membuat kadang-kala pernikahan menjadi bosan, karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Orientasi si suami berubah. Dia lebih mementingkan pekerjaannya, pencapaiannya, sementara dia lupa istrinya itu bukan anjing yang kalau perlu digeret, diseret. Makanya ada banyak laki-laki kalau dia udah pulang tugas kemana-mana, begitu pulang istrinya langsung digandeng. Mah, ayo kita ke ruang Maha Suci. Dan lantas dipersembahkan di situ istrinya. Karena sudah 1 minggu berpisah. Nggak boleh. Pasangan itu lebih penting daripada pekerjaan. Pekerjaan itu seperti bola bekel, semakin Anda lempar dia akan balik. Tapi pasangan Anda lempar, pecah, bisa diperbaiki lagi. Tapi bola itu seperti bola kristal, ditempel-tempel, pecahnya kelihatan. Jangan main-main dengan pernikahan. Yang kedua, saya berikan masukan yang kedua, yang menyebabkan pengantin baru cepat bosan itu adalah terjebak rutinitas. Hanya karena kalian berada dalam satu rumah yang sama dan menjalani kegiatan sehari-hari yang sama setiap hari, bukan berarti kalian tidak bisa terjebak dalam rutinitas. Tentu saja pada awalnya kita akan terasa nyaman, tapi lama-kelamaan itu pasti akan membosankan kalau melakukan hal yang sama terus begitu. Kita perlu kreatif. Saya beri satu contoh. Istri saya lagi masak, ya, saya sebagai suami, lantas saya coba peluk dia dari belakang, ya. Istri siapa sih ini? Perempuan kan senang dipuji. Kalau perlu Anda nyanyi, ya, nyanyian yang indah. Ternyata aku makin cinta sama kamu, krim ekonomi. Udah nyanyiannya bagus tapi belakangnya krim ekonomi. Ya,
pakai dong nama istrinya begitu. Sebaliknya istri juga begitu. Kalau suaminya lagi mengerjakan pekerjaan, bawakanlah. Anda nggak bisa bikin pisang goreng, tapi kan di luar banyak orang jual pisang goreng. Kan pisang goreng di Nias murah, betul nggak? 1.000 rupiah. Di Jakarta 1 sisir 25.000. Di Nias 1 tandan 7 sisir 25.000. Kebangetan. Amit-amit kalau sampai saudara nggak mau belikan pisang goreng, bikinkan. Kalau Anda nggak bisa bikin kopi, beli aja kopi instan, tawarkan kepada suami, nih sayang gitu. Dia nggak mau makan, sibuk, suapin. Itu pasti nanti kudanil itu sambil dia kerja. Percaya. Ngerti nggak saudara? Jangan terjebak dengan rutinitas. Anda harus kreatif. Yang ketiga yang bisa membuat pernikahan itu menjadi bosan adalah tidak ada humor, tegang. Saya kemarin ngomong sama Pak Pius sama Ibu, ya, saya bilang gini, saya mesti ke Brastagi nih Bang. Kenapa? Saya mau bantuin, di sana terjadi kerusuhan yang luar biasa. Oh, kerusuhan apa Pak? Iya, orang-orang Karo marah sama orang-orang Jawa. Oh iya, saya kok belum dengar Pak. Makanya kamu baca koran biar bisa dengar. Ada kok di mass media begitu. Saya tidak sebutkan namanya di mana. Parah ya, parah. Jadi orang-orang Jawa ini sekarang sedang diusir sama orang-orang Karo. Kasusnya apa Pak? Iya, bayangkan orang Jawa ini kan baru berapa generasi tinggal di sini. Orang Karo itu kan yang punya tanah itu. Masa tiba-tiba orang Jawa punya sebuah niatan yang tidak baik, dia mau merubah kota Brastagi menjadi beras kencur. Dia udah serius tangkapinya saudara. Dia bilang, Bapak, saya udah tegang, gak taunya ternyata cuman humor, katanya begitu. Bisa gak bikin cerita seperti begitu? Kalau Anda gak bisa, rajin baca. Sekarang kan tinggal googling aja cerita lucu, langsung keluar cerita lucu. Belajar humor, jangan tegang, terutama nih yang punya kumis. Maaf, saya bukan nyindir. Anda udah wajahnya serem, pakai kumis lagi, itu lebih mengerikan lagi. Saya ini aslinya brewok ya saudara, makanya saya punya bulu dada. Begitu, saya brewok begitu. Satu hari saya mesti mencukur brewok dan kumis saya itu pagi dan sore. Kalau sore nggak sempat, malam saya cukur. Kalau nggak, besok pagi saya udah tumbuh brewok. Begitu. Tapi kadang-kala kalau kita sudah punya wajah yang serem, nggak usahlah pelihara kumis, nggak usahlah pelihara apa begitu, nggak usah bersaing sama kucing gitu, nggak perlu lah. Ya. Beri kesan kepada pasangan Anda itu adalah Anda itu orang yang ramah, orang yang lucu gitu. Jangan sebentar mau ngomong sama istri, gimana mah? Kira-kira nanti malam kita mau tidur cepat apa enggak? Jadi istrimu takut saudara. Wah, kalau saya nggak ngeladenin dia, dimakan saya. Bayanginnya kumisnya udah digulung-gulung begitu. Dan saudara tahu, nggak semua perempuan tuh senang dengan kumis. Karena begitu berdekatan, dia bersin, asik. Dia nggak mau ribut aja. Ya, itu bulu udah masuk di sini. Jadi nggak nyaman. Jangan mikirin gantengnya saudara gitu. Pikirin, tanya sama dia, Mah kira-kira ini masuk nggak ke itu? Udah ku bilang dari dulu sebetulnya, tapi aku takut kau murka. Gitu kan? Gitu ya. Sampai di mana tadi kita? Tidak ada humor itu bisa membuat rumah tangga jadi tegang. Jadi belajarlah ngomong yang santai, ya, senyum gitu, ketawa gitu. Ya, saya waktu datang kemarin di Panti Asuhan pertama kali ada anak-anak baru kan dari Gomo itu, saya tanya, kamu namanya siapa? Valdi Opa. Hah? Budi? Valdi Opa, oh Joni namanya, ketawa semua yang lain begitu. Jadi pertama kali begitu lihat saya datang, mereka tidak kesannya itu apa, serem atau bagaimana gitu. Tapi kita mudah untuk
humor. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu harus belajar humor gitu. Janganlah kalau datang itu ketemu anak-anak gitu ya. Baris kalian semuanya. Loh, emang itu anggota kepolisian disuruh baris? Hah? Dulu mertua saya ya, kalau pulang dari Jerman itu 6 bulan baru terbang ke Jakarta. Begitu pulang, adik saya yang nomor 2, jadi adik daripada istri saya, itu kalau bapaknya pulang nggak gembira. Mereka bilang begini, "Kapten kapal pulang, segera amankan diri," katanya begitu. Itu selalu komandonya begitu. "Kapten kapal pulang, amankan diri," katanya begitu. Dan begitu bapaknya pulang, mereka berempat baris. "Komandan baru datang, hormat, gerak." Itu ide yang nomor 2. Bapaknya bangga aja, "Bagus, udah pada makan semua kalian?" Anak yang nomor 2, "Siap dan sudah." Padahal itu apa saudara? Dia nggak suka sama bapaknya. Dan dia bilang, "Bapak saya itu baik cuma 1 hari. Begitu hari kedua, semua diberlakukan seperti anak buah kapal." Ngerti? Sampai dewasanya adik saya nomor 2 itu pemberontak. Dan dia baru menikah pada usia 47 tahun. Dan dia sengaja. Karena kan dia tahu kalau dia menikah, punya anak, opungnya itu kan memakai nama anaknya itu kan begitu. Itu dia sengaja berontak begitu. Tapi satu hari ada titik balik karena doa kami sekeluarga. Jadi jangan main-main. Ayah yang kayak begitu itu nggak cocok saudara. Ya, setuju? Jadi bapak yang ramah, senyum pulang. Begitu pulang tuh senyum gitu. Gitu, ya. Jangan kalah sama anjing. Bener loh. Kita tuh pulang anjing langsung apa? Goyang tuh ekornya. Ya, ibu juga gitu kalau suami pulang, "Papa." Goyang. Jadi suami juga gemes. Jangan suami pulang, wah tolak pinggang. Dari mana botak? Jam berapa ini? Anda itu kan istri, bukan komandan koramil. Ya, jadi jangan aneh-aneh lah begitu. Yang keempat, lupa pentingnya kontak fisik. Ya. Ketika sudah menikah, jangan lupa bahwa kontak fisik itu menjadi urusan yang penting. Bukan hanya mencium, memeluk, menggenggam tangan. Urusan kepuasan hubungan intim juga perlu diperhatikan. Jangan sampai urusan seks dianggap sekedar cara melepaskan nafsu dan dijalani dengan monoton. Alhasil apa? Lama-lama urusan ranjang menjadi hambar dan menimbulkan ketidakharmonisan dengan pasangan. Hubungan intim bukan hanya soal komunikasi tubuh tapi juga hati. Saya beri contoh. Satu kali suami dia pulang dari kerjaan, dia mandi udah siap-siap gitu, itu udah malam. Terus dia kasih tanda pada istri, "Mah, ayo dong mah." Istri bilang, "Sebentar, dapur belum diberesin." Suaminya sabar nungguin. Istrinya dia bersihkan dapur segala macam, itu jam 10 malam ya. Baru selesai kira-kira jam 12 lewat. Begitu istrinya masuk, suaminya besok pagi dia simpen tuh kekesalan itu. Dia mesti berangkat pagi. Besok malam dia begitu lagi. Sudah seperti biasa, istrinya rutinitas kerjakan tugasnya begitu. Itu bukan perempuan yang pinter. Suami itu tidak butuh rumah yang rapih. Istri yang tidak siap melayani suaminya, maka suami akan tergoda untuk melakukan pelampiasan nafsu dengan perempuan-perempuan pelakor di luar sana. Dan bukan merupakan rahasia lagi, di dalam gereja pendeta bisa berselingkuh karena ada jemaat yang lebih siap melayani dia. Pada awalnya bukan melakukan hubungan intim, tapi siap lebih banyak meladeni, lebih emosinya lebih banyak diperhatikan. Bapak udah makan belum gitu. Istrinya nggak pernah, istrinya sibuk dengan pelayanan segala macam. Saya mau kasih tahu, Anda boleh hebat di mimbar, Anda boleh hebat di dalam pelayanan gereja.
Tapi pasangan Anda, terutama suami, itu membutuhkan kebutuhan seks. Karena setiap 2 menit laki-laki itu pikirannya seks. Ngerti ya? Kalau perempuan setiap 2 menit pikirannya uang, duit belanja, uang. Gitu. Dia kalau udah ada uang tenang. Tapi perempuan harus belajar itu. Laki-laki itu pikirannya begitu. Makanya sering digesek dong. Pak, peluk. Buah dadanya gini-gini. Jadi dia ngerasain gitu loh. Ya, sentuhan-sentuhannya. Lihat titik bukan lemah, apa itu namanya, titik rangsangannya itu di mana? Ada lagi. Saya tanya pada seorang ibu, "Kamu tahu nggak titik rangsangan suamimu di mana?" "Di kepala." "Itu setan," saya bilang begitu. "Itu kamu kebanyakan nonton film horor. Masa laki-laki di sini?" Ya, saya bilang kamu belajar lagi tentang seks. Nggak ada laki-laki tiba-tiba dicium sini langsung. Nah, laki-laki juga begitu, mesti tahu di mana titik rangsangan istri, harus tahu begitu, di belakang telinga, di telinga apa, di payudaranya, di bagian selangkangannya bagaimana. Itu dipelajari begitu. Tapi dua-duanya mesti spend time, mesti sediakan waktu. Anda mesti tahu tuh kalau sudah suami kasih kode gitu, tanda, "Mah, oh." Karena ada anak-anak kan, jadi dia nggak bisa terus terang, "Mah, oh, oh." Ya, makanya saya nggak percaya kalau ada anjing itu, "Oh, oh, oh." Terus kita bilang, "Wah, setan lewat." Itu bukan setan lewat. Karena ada anjing betina, makanya dia, "Oh, oh." Jadi ibu udah ngerti ya sekarang ya. Jadi kalau udah suami udah mulai, "Oh, oh." Itu artinya, "Ayo cepet mah, apa cepet mah, cepet mah." Jadi kalau dia udah mulai, "Oh, oh, huk, huk." Ya. Apalagi laki-laki. Laki-laki itu nggak ada masa mati birahi. Ini biar tua-tua gitu pada botak-botak begini, saudara. Jangan ditanya. Kalau soal yang satu, ya, taunya dari mana? Lihat wanita pakaiannya gini gitu, dibuka satu gitu. Kan ada wanita yang suka begitu, buka begitu kan. Satu kali saya melihat om saya, saudara. Om saya tidak lagi muda. Di mall bisanya dia sambil begini. Saya lantas bilang sama om saya, "Lagi memperhatikan apa, Om?" "Oh enggak, cuman lihat-lihat saja." "Ya renungkan ya, Om." Saudara tahu umurnya berapa? 90 tahunan. Jadi laki-laki itu enggak ada matinya. Makanya saya bilang perempuan kalau sudah di kamar berdua dengan suami, makanya anak-anak itu jangan tidur sama orang tua. Suruh tidur sendiri. Jangan nggak tega, mesti tega. Bayi-bayi itu di Amerika umur setahun itu sudah berani tidur sendiri loh. Anak saya dulu, ya nggak ada tidur modelnya begini. Itu kan cuman karena wanita dari Lahewa. Ya kalau dari Alasa, Gomo begitu memang. Ya. Anak mau tidur mesti digini-gini. Ntar lahir anak kedua begini, anak pertama. Ayun kan. Anak saya nggak ada yang begitu. Nomor 1 sampai nomor yang terakhir 8 itu nggak ada yang beda gitu. Anak saya yang ke-8 yang diadopsi, umur 8 bulan. Kita ajarin dia kalau mau tidur dia tidur. Dia nangis pertama kali. Kamu bobo sendirian. Anak saya pertama begitu, nggak ada main ayun-ayunan. Tidur digeletakin, dia nangis nggak ada masalah. Mau nangis berapa lama? Baterainya apa? Kalau Energizer memang agak lama. Kalau baterainya cap kucing hitam, Freddy, sebentar juga tidur. Anak itu manipulatif gitu. Biarkan dia tidur supaya suami istri bisa suami gembira, hore, ucap tidur. Tapi tidur bersama-sama. Begitu saudara mau intim, tiba-tiba
Kan saudara bingung, tiba-tiba saudara bekep itu. Malah nanti dia mati, malah jadi bahaya malah begitu ya. Jadi saudara mesti benar-benar mengatur waktu, irama mesti tahu. Nah, saya mau kasih tahu khusus bagi para hamba-hamba Tuhan. Anda kan pelayanan tuh hari Minggu. Jangan hubungannya Sabtu malam. Hari Minggu Anda capek. Ngerti nggak? Hubungan yang paling bagus itu hari apa? Jumat atau Sabtu pagi. Sekarang saya tanya, Anda mau pergi kemana, buat perencanaan nggak? Sama, hubungan suami istri itu mesti buat perencanaan. Jangan spontan. Mah, ayo mah, buka. Gila, lagi di kebun. Saya udah nggak bisa tahan nih, Emangnya sapi? Buat perencanaan jam berapa mau hubungan badan gitu, mau intim tuh jam berapa, mau seminggu 3 kali, buat perencanaan. Mah ntar ya, begitu udah jam 8 atur waktu yang baik begitu, jangan sampai Anda nanti terjadi konflik apa segala macam. Mesti manis-manis kalau mau bertemu begitu. Perempuan itu mesin diesel, terangsangnya lama, dari pagi sudah Anda panasin dengan kemesraan gitu. Jadi begitu nanti malam dia langsung wong. Kalau dia nggak dipanasin, jangan kaget. Begitu jam 8 Anda mau intimasi, dia bunyi cemememememeh, nggak hidup tuh, cemememememeh, nggak hidup tuh. Anda udah deketin dia gini, apa sih? Nah itu mogok dia. Ayo dong. Temen saya, Bapak Ibu, usianya sudah 66 tahun. Nah dia punya masalah penyakit prostat. Terus dia pakai celana dalam yang ketat, laki-laki ini. Nah satu hari dia berobat ke dokter. Dokter apa tuh kok jadi lupa saya namanya. Ya singkat cerita dia dikasih nasihat, dikasih obat. Lantas dia mulai pakai celana yang longgar gitu ya. Celana bapak-bapak tuh orang tua zaman dulu tuh dipakai yang longgar. Dan tiba-tiba Pak, satu saat dia udah lama nggak pernah ereksi, tiba-tiba dia ereksi. Tahu ya artinya ereksi ya? Ini ada anak-anak soalnya. Gitu. Begitu ereksi dia pegang istrinya. Ayo dong mah, macam-macam gak ada, langsung tuh turun lagi. Nah ini istrinya nggak bijak, saya bilang begitu. Begitu dilapor ke saya bilang sama istrinya, ibu kasihan lo udah berlama dia pengen gitu. Habis Pak, bayangin Pak, orang udah waktunya mau pergi kerja, tiba-tiba dia pegang-pegang begitu, nggak ada begitu. Perempuan itu harus punya belas kasihan begitu. Ingat ya, walaupun si laki-laki itu punya penyakit gulanya tinggi ataupun punya prostat, libidonya, nafsunya tidak akan pernah hilang. Jadi kasih kesempatan, misalnya mandi bareng gitu. Ya, tidur berdua bersama dalam selimut begitu. Tapi kalau panas jangan ya. Ya. Pokoknya Anda kreatif lah. Dan yang terakhir yang membuat kita seringkali bosan di dalam pernikahan kita itu adalah yang saya bilang, tidak ada lagi sikap romantis. Makanya memanggil pasangan itu jangan panggil saudara itu manggil siapa? Masa manggil istri istrinya suaminya. Coba bayangin, di Medan tuh saya begitu tuh, ada suami cuma ngomong begitu aja, mama bikin dulu, kalimatnya begitu, keluar minuman sama kue. Saya paham, oh artinya bikin dulu tuh keluar kue sama minuman. Bulan depan saya datang, keluar ngomong gitu aja, mama bikin dulu. Saya udah paham, minuman sama kue. Salah saya sudah. Tahu nggak keluar apa? Nasi, ikan, sayur. Begitu suaminya ke belakang, saya ngomong sama istrinya, Bu, saya mau tanya, apa arti kalimat bikin dulu? Dia bilang gini, itu pinter-pinternya saya menerjemahkan dia Pak. Sebab kalau saya tidak bisa menerjemahkan, dia akan murka melebihi murkanya Tuhan, katanya begitu. Dia pikir istrinya itu penayang, dukun begitu. Jadi mesti tahu. Saudara jangan berpikir ya, kalau ada anak itu tuh suami bilang gini sama istrinya, mah, istrinya, anak di sana bingung,
Bapaknya ngomong sama mamanya, mah, mamanya, bahasa apa itu? Kadang-kadang, mah, istrinya, oh, itu bahasa dari mana? Kalau memang mau pakai bahasa isyarat begitu, kasih tahu dulu kalau saya angkat alis itu artinya masuk begitu. Jangan dipikir pasangan tuh mengerti nggak maksud saya? Jadi pakai kata-kata yang baik yang bisa membangun pasangan kita, kata-kata yang romantis. Kamu sekarang makin lama makin cantik ya, gitu. Suaminya juga gitu. Papa sekarang juga makin ganteng gitu. Itu kata-kata yang romantis. Panggil sweetie, panggil sayang. Jangan panggil hey. Kok suami dipanggil hey? Istrinya ya ho. Orang Tionghoa tuh suka begitu, orang Chinese. Panggil istrinya eng. Suaminya ya ong. Masa keluarga enging ong? Orang itu kalau menikah belajar romantisme gitu, panggil sayang, panggil papa sayang. Saudara tahu nggak? Ibu saya orang yang luka. Tapi satu hari pada waktu saya mengenal Tuhan Yesus, saya belajar apa itu namanya? Membapai ibu saya. Anda tahu apa yang saya lakukan? Tiap hari saya peluk ibu saya. Terus saya rubah bahasa saya, mama sayang, saya berangkat dulu ya. Saudara tahu nggak? Dalam 1 tahun dia bisa panggil anak-anaknya. Anak-anak mama sayang sini. Itu kata-kata yang dia tidak pernah ucapkan. Dan saya ajarin tuh istri saya dulu, papahmu tuh adalah orang yang keras karena bapaknya, karena kakeknya gitu. Jadi kamu gimana caranya? Tiap ketemu papa, peluk papahmu. Setiap ketemu papa, peluk. Saudara tahu, hati bapak mertua saya berubah. Bayangin dia ikut pemberontakan PRRI, Permesta segala macam dulu. Ya dia udah jadi tentara jadi dari zaman kemerdekaan dulu begitu. Tapi hatinya berubah karena kita apa? Ngebapain ulang gitu lah. Makanya dalam pernikahan pesan saya buat kita semua, jangan cuma jadi istri kepada suami, jangan jadi suami buat istri, tapi suami belajar jadi ayah buat istri, istri belajar jadi ibu buat suami. Coba Anda kalau ngadepin anak gimana? Anaknya ngambek, Anda ikut ngambek. Iya sini sayang. Kenapa jatuh. Dipeluk kan dia nangis. Iya anak mama pinter, kenapa? Ke suami begitu juga. Kalau suami lagi ngambek jangan ikut ngambek. Peluk suaminya. Iya papa sayang, kenapa? Anak mama yang gede ini. Iya mama salah ya, minta maaf ya sayang ya. Mau ayam bakar atau ayam goreng? Percaya deh, suamimu akan jinak. Suami juga gitu, kalau istri lagi marah, lagi ngambek, engkau jangan tunjukkan kekuasaanmu. Jadilah bapak. Peluk dia, bilang, maafin papa ya, maafin saya ya sayang ya. Percaya, sekeras-kerasnya istri, dia akan tunduk. Setuju gak? Kucing, elus, punggungnya naik, bunyi loh. Praktek bapak-bapak antar malam, elus istri, bunyi pasti, meong gitu nanti. Kalau sampai nggak bunyi berarti kok salah, saudara. Ya, amin. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita pegangan tangan yuk, saudara. Kita doa malam hari ini supaya Tuhan betul-betul merubah kehidupan kita. Kuncinya yang tadi malam sama. Tuhan selalu menolongku, tapi refnya saja ya. Haleluya. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Tanpa seizinmu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
kita pegang tangan pasangan kita berdoa, Tuhan tolong. Kami tahu bahwa kebosanan, kejenuhan akan datang dalam hidup pernikahan kami. Tetapi kami telah belajar menyiasati. Kami tidak akan mengambil jalan pintas tawaran dunia. Tapi kami mau mengikuti kata-kata Tuhan, perkataan Tuhan. Kami harus menjadi suami yang berdoa bersama-sama dengan pasangan. Kami harus tahu prioritas bahwa suami istri kami adalah yang pertama dan terutama sesudah Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan